Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi dan Bu Maria serta teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ika Henistianingrum, NIM 14014192886. Saya Dia Purwaningsih, NIM 140141931. Dan saya Irina Putranini, NIM 14014193112. Kami dari Rombok G angkatan 2019. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai aneka model interaksi kelas dalam PKR. Silahkan menonton. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi aneka model interaksi kelas dalam PKR. Adapun pokok pembahasan yang pertama ada aneka model interaksi kelas dalam PKR yang dibagi menjadi dua, yaitu model proses belajar arahan sendiri dan model proses belajar melalui kerjasama. Untuk materi yang kedua yaitu memelihara suasana kelas. Materi yang pertama ada aneka model interaksi kelas dalam PKR. Yang pertama ada model proses belajar arahan sendiri. Model proses belajar ini kerangka kegiatan belajar mandiri dengan guru yang berperan sebagai pemberi kemudahan belajar atau fasilitator of learning, misalnya menyediakan sumber belajar. Adapun langkah-langkah model ini yaitu kegiatan guru, pemberi sumber belajar, pemberi penugasan lanjutan, pengecekan kemajuan belajar, memberi penugasan lanjut, dan mengecek kemajuan. Untuk kegiatan siswa yaitu penyeleksian, pemahaman, penguatan ingatan, penjabaran lanjutan, dan pengintegrasian serta pengecekan. Saran penggunaan yaitu guru harus memberi petunjuk yang sesingkat, sejelas, dan setegas mungkin. Guru PKR bertugas untuk memelihara kelangsungan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya yaitu model proses belajar melalui kerjasama atau MPB-MKS, yaitu ditandai oleh ide dan pengalaman melalui pengelolaan suasana keterbukaan, komunikasi pemecah masalah secara bersama, penerapan ide terbaik, saling mendorong dan menghargai, dan pembinaan kerjasama kelompok. Nah, yang A yaitu model olah pikir sejoli atau MOPS. Nah, model ini yaitu kegiatan belajar secara berpasangan. Langkah-langkahnya yaitu siswa menyimak pertanyaan atau tugas yang diajukan oleh guru. Kedua, siswa diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaannya tersebut. Yang ketiga, guru memberi isyarat agar siswa secara berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkannya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu setiap pasangan diminta untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi. Adapun saran penggunaannya yaitu dalam suasana PKR dengan satu ruangan atau PKR 211, pasangan diskusi dapat terdiri dari dua murid berbeda kelas. Dalam penggunaan model ini, peran guru yaitu sebagai penanya, moderator atau pengatur, dan manajer atau pengelolaan kelas. Nah, yang B yaitu model olah pikir berebut atau MOPB. Nah, ini menekankan pada proses berpikir menyebar atau divergent thinking secara dialogis. Nah, adapun langkah-langkahnya, guru mengajukan pertanyaan yang meminta banyak jawaban. Nah, yang kedua, siswa berpikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan. Nah,
saran penggunaannya, tujuan model ini melibatkan sebanyak-banyaknya murid dalam menggali sebanyak-banyaknya pendapat. Peran guru di sini sebagai penanya sesuai tujuan pembelajarannya. Moderator dan manajer kelas. Nah, yang C yaitu model konsultasi intrakelompok atau MKIK. Nah, ini kerangka berpikir belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan alat tulis. Kemudian, siswa di kelompok membiarkan pertanyaan, membacakan pertanyaannya yang telah disiapkan oleh guru. Nah, selanjutnya, semua siswa mencari jawaban dari buku yang tersedia. Kemudian, siswa diminta duduk sebelah kiri pembaca pertanyaan pada setiap kelompok dan ditugaskan untuk mengecek apakah setiap murid dalam kelompok mengerti maksud pertanyaan dan menyepakati jawabannya. Nah, selanjutnya yaitu semua murid mengambil pena masing-masing dan menuliskan jawabannya dengan kata-kata sendiri di bukunya masing-masing. Nah, yang terakhir mengikuti urutan 1 sampai 5, meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai setiap murid di dalam kelompok itu mendapat giliran membacakan pertanyaan dan mengecek jawaban kelompok. Nah, adapun saran penggunaannya yaitu yang perlu dicatat yaitu pengelompokan murid. Nah, sebaiknya menurut kelas mungkin lebih cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Nah, karena di kelas ini murid itu sudah bisa menuliskan jawaban buah pikirannya. Nah, selanjutnya yang D yaitu model tutorial teman sebaya atau MTTS. Merupakan kerangka berpikir dengan teman yang lebih paham untuk membantu teman lainnya dalam memahami konsep. Nah, adapun langkah-langkahnya, memilih siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kemudian, memberikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu memantau proses saling membantu tersebut dan memberikan penguatan kepada kedua belah pihak agar anak yang membantu maupun yang dibantu itu merasa senang. Nah, saran penggunaannya di sini guru berperan sebagai manusia yang akan dimintakan keterangan, petunjuk, dan sarannya oleh murid yang ditugasi sebagai tutor sebaya. Nah, kemudian guru juga memulai dengan tujuan yang jelas yang disampaikan kepada seluruh kelas dengan cara yang praktis. Selanjutnya yaitu model tutorial lintas kelas atau MTLK. Nah, ini memanfaatkan siswa lain kelas yang lebih tinggi untuk membantu siswa di adik kelasnya dalam memahami suatu konsep dan atau mengerjakan sesuatu. Nah, saran penggunaannya ini digunakan secara lintas kelas yang lebih tinggi, misalnya murid kelas 6 yang pandai ditugaskan untuk membantu kelompok kelas di bawahnya. Nah, semua saran militer 1989 ini untuk model TTS berlaku juga untuk model ini. Selanjutnya adalah model diskusi meja bundar atau MDMB. Model ini bersifat mengundang pendapat siswa secara tertulis dalam suasana terstruktur. Langkah-langkahnya adalah siswa dibagi dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan secara tertulis atau lisan yang menuntut banyak jawaban.
Yang selanjutnya, selembar kertas diedarkan dalam setiap kelompok. Secara bergilir, setiap siswa dalam kelompok itu menuliskan jawaban terhadap pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Selanjutnya, secara bersamaan, siswa dan guru mendiskusikan jawaban yang berbeda. Saran penggunaan. Tujuan dari model ini adalah mengembangkan keterampilan, mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Penggunaan model ini akan lebih tepat di kelas 4 ke atas. Selanjutnya adalah model tugas diskusi resitasi atau MTDR. Dalam model ini kegiatannya adalah melaksanakan tugas, mendiskusikan tugas, dan melaporkan hasil pengerjaan tugas. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pemberian tugas dari guru, yang kedua pelaksanaan diskusi kelompok siswa, yang ketiga pelaporan hasil diskusi siswa. Saran penggunaan. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas dengan tujuan pada pengembangan keterampilan akademik yang tercapai melalui situasi kerjasama. Guru berperan sebagai manajer kelas, narasumber, dan penilai atau pemonitor. Selanjutnya adalah model aktivitas tugas tertutup dan aktivitas tugas terbuka. Model ini adalah kegiatan belajar dengan pemberian tugas kepada siswa secara terarah. Yang khas dalam kedua model ini adalah sifat isi tugasnya. Tugas tertutup berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban benar, sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam. Saran penggunaan. Model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi. Dalam kelas PKR, model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas. Peran guru dalam model ini adalah sebagai narasumber dan manajer kelas. Misi utama model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis. Yang kedua yaitu memelihara suasana belajar. Yang membedakan kelas PKR dari kelas lain yaitu dalam hal keserbagandaan dalam kelas PKR. Yang pertama, kelompok siswa dari 2 kelas atau lebih. Yang kedua, 1 atau lebih 1 mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, 1 atau lebih dari 1 topik yang dibahas. Yang keempat, 1 atau lebih dari 1 model belajar yang digunakan. Yang kelima, 1 atau lebih dari 1 ruangan belajar yang dipakai waktu yang bersamaan dihadapi dan dikelola oleh 1 orang guru. Selanjutnya, cara menangani serbaneka atas aneka ragam hal di PKR. Guru dituntut untuk yang pertama, memelihara disiplin kelas untuk memungkinkan setiap siswa selalu berada dalam tugas belajarnya dan tidak mengganggu siswa lain. Selanjutnya, menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menarik. Artinya, siswa dan guru tidak merasa bosan melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, selalu sadar dan merasa terikat oleh tujuan belajar yang telah dirumuskan dengan tepat berani mengambil keputusan transaksional. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.